Makanya kita saat ini bisa beribadah. Puji Tuhan, terima kasih. Kita akan pujikan lagu Bapa terima kasih. Siapkan hati untuk berdoa memulai ibadah. Maha besar Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami tetap dalam pemeliharaan Tuhan dan kami mau beribadah kepada Tuhan. Kami berikan hati pikiran kami yang terbaik untuk Roh Allah bekerja di dalam kami, sehingga kami boleh menyenangkan hati Tuhan dan menjadikan ibadah ini diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, mari kita sama-sama puji Tuhan. Tahu nggak kalian bahwa hari ini ada itu bukan karena kita, tapi karena Tuhan yang memberikan hari ini buat kita. Hari ini adalah hari yang diberikan oleh Tuhan untuk kita bersukacita, menikmati damai sejahteranya. Hari
di rumah pada bersukacita. Bersukacitanya sekarang, bukan besok adik-adik ya. Puji Tuhan. Sekarang kita akan siapkan hati pikiran kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Oleh karenanya, mari kita pujikan lagu apa ya? Aku diberkati. Siapa di sini yang diberkati sama Tuhan boleh angkat tangan. Puji Tuhan, tidak ada yang tidak diberkati Tuhan. Semua anak-anak, orang tua, bapak, ibu, guru, baik guru-guru di sekolah kalian maupun di sekolah minggu, semua diberkati Tuhan. Dan kalau Tuhan sudah memberkati kita, kita juga mesti memberkati teman-teman kita semua. Puji Tuhan, aku diberkati. Bersyukur kepada Tuhan. Apapun yang terjadi adik-adik, tetaplah bersyukur kepada Tuhan. Pagi ini kita juga bersyukur di tengah situasi seperti ini, kita masih bisa beribadah kepada Tuhan. Dan nanti Tante Rasel yang akan menyampaikan cerita firman Tuhan. Puji Tuhan, kami undang Mbak Rasel, silakan. Nama Tuhan, mari sebelum kita mau dengar firman Tuhan, kita mau lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, kemurahan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami sudah memuji, membesarkan nama Tuhan, dan biarlah pujian kami itu menyenangkan hati-Mu. Tiba saatnya Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, ajari kami untuk duduk diam saat mendengarkan firman-Mu, ajari kami untuk dengar-dengaran akan setiap firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Tuhan memberkati guru sekolah minggu yang akan memberitakan firman-Mu. Inilah yang menjadi doa ucapan syukur kami. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat pagi adik-adik semuanya. Pagi. Kurang semangat nih kayaknya dengarnya. Selamat pagi. Puji nama Tuhan. Apa kabar? Luar biasa. Kenapa kabar kita luar biasa? Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Puji nama Tuhan. Pada kesempatan hari ini, firman Tuhan yang akan disampaikan berjudul Allah menciptakan manusia. Sekali lagi, Allah menciptakan manusia. Nah, ayat bacaan kita pada saat hari ini itu terdapat di Kejadian 1 ayat 26 sampai 31 dan Kejadian 2 ayat 4 sampai 25. Adik-adik yang di rumah bisa membuka Alkitabnya, mencatat di buku catatan kalian agar firman Tuhan yang pada saat hari ini kalian dengar dapat kalian ingat. Sekali lagi ya, judul tadi adalah Allah menciptakan manusia. Nah, puji nama Tuhan. Sebelum Kak Rahel menceritakan lebih jauh tentang firman Tuhan pada saat hari ini, Kak Rahel mau tanya kembali. Pasti kalian semuanya masih ingat tentang firman Tuhan
2 minggu yang lalu yang dibawakan oleh Kak Angel, di mana firman Tuhan telah menyampaikan Tuhan telah menciptakan bumi dan beserta isinya. Tuhan telah menciptakan segala sesuatunya begitu indah, begitu luar biasa. Dan ciptaan Tuhan itu sungguh baik adanya. Tetapi adik-adik, ternyata itu semua belum selesai. Penciptaan Tuhan, karya ciptaan Tuhan belum selesai. Nah, kira-kira apa ya ciptaan Tuhan yang belum Tuhan ciptakan? Kira-kira tahu nggak? Nah, kalau kalian mau tahu, mari kita buka Alkitab kita di Kejadian 1 ayat yang ke-27. Kita buka ya, biar kita tahu nih ciptaan Tuhan apa sih yang belum Tuhan ciptakan. Kita buka ya, Kejadian 1 ayat 27, demikianlah firman Tuhan. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah, diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nah, dari pembacaan kita pada Kejadian 1 ayat 27 dikatakan apa? Bahwa Allah menciptakan manusia. Jadi apa? Karya ciptaan Tuhan yang Tuhan belum ciptakan, yaitu manusia. Nah, di sini Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Diciptakannya manusia itu persis seperti Tuhan Yesus. Tapi bukan berarti secara fisik manusia itu sama seperti Tuhan. Karena Tuhan Yesus itu gak punya tubuh seperti kita manusia. Karena Tuhan Yesus itu adalah roh. Tetapi di sini yang dimaksudkan segambar dan serupa dengan Allah, yaitu di mana manusia memiliki, diberikan Tuhan hikmat, diberikan Tuhan kepandaian, diberikan Tuhan kesempatan untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Bukan hanya saja Tuhan yang berkomunikasi dengan manusia, tetapi manusia diberikan kesempatan untuk berkomunikasi sama Tuhan. Manusia dapat bersahabat karib dengan Tuhan. Itulah istimewanya manusia yang Tuhan ciptakan. Jadi manusia adalah ciptaan Tuhan yang istimewa dari sekian banyak ciptaan Tuhan. Nah, menurut manusia diciptakan seturut dan segambar Allah. Kira-kira tahu nggak adik-adik, siapa sih manusia pertama yang Tuhan ciptakan? Siapa? Ya betul, Adam. Adam adalah ciptaan Tuhan, manusia pertama. Adam dibentuk oleh Tuhan, diciptakan sama Tuhan dengan sempurna. Kenapa sih? Kenapa manusia bisa dibilang ciptaan yang sempurna, ciptaan yang paling baik dari segala ciptaannya? Karena kita tahu bahwa manusia diciptakan secara luar biasa. Bagaimana manusia diciptakan secara luar biasa itu? Kita bisa buka di Kejadian 2 ayat 7. Kejadian 2 ayat 7, di mana firman Tuhan mengatakan, ketika itulah Tuhan membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Puji nama Tuhan. Berarti apa nih keistimewaan manusia? Manusia itu dibentuk langsung sama Tuhan dari debu dan tanah. Ketika Tuhan sudah membentuk manusia tersebut, manusia itu dihembuskan nafas kehidupan melalui hidungnya, sehingga manusia itu bisa hidup. Nah, tadi manusia pertama yang diciptakan itu adalah Adam. Ketika Adam sudah terbentuk oleh Tuhan, telah diciptakan oleh Tuhan, lalu apa yang dapat dilakukan oleh Adam? Adam sebagai makhluk yang hidup, Adam bisa melompat, Adam bisa berlari, Adam bisa bertepuk tangan, Adam bisa memuji Tuhan. Nah, itu tujuan Tuhan. Kenapa Tuhan menciptakan Adam? Yaitu untuk memuji, untuk mempermuliakan nama Tuhan. Nah, selanjutnya, ketika Adam telah diciptakan oleh Tuhan, Tuhan juga memberikan tempat tinggal buat Adam. Tempat tinggal yang indah, tempat tinggal yang luar biasa untuk Adam tempati, yaitu di sebuah taman yang bernama Taman Eden. Nah, Adam tinggal di sebuah taman yang bernama Taman Eden. Taman yang begitu indah,
taman yang begitu banyak dengan tumbuh-tumbuhan, taman yang penuh dengan hewan, baik hewan yang ada di udara, hewan yang ada di laut, hewan yang ada di darat, ada semua di situ. Tuhan mempercayakan Adam untuk menjaga, untuk merawat taman tersebut. Bukan cuma itu saja, Tuhan mempercayakan Adam untuk memberikan nama-nama di semua hewan-hewan ciptaan Tuhan. Itu tandanya apa? Tandanya Adam manusia yang istimewa, manusia yang Tuhan berikan hikmat, manusia yang Tuhan berikan kepandaian, manusia yang Tuhan berikan kemampuan untuk dapat memberikan nama-nama di hewan-hewan yang telah Tuhan ciptakan. Itu yang menjadi keistimewaan manusia. Kemudian ketika Tuhan telah menciptakan Adam, Tuhan melihat Adam masih sendirian. Tidak ada ciptaan Tuhan yang lain yang seperti Adam. Tuhan tahu Adam sendirian. Akhirnya apa? Tuhan juga menciptakan satu orang lagi untuk nemenin Adam sebagai temannya Adam. Nah, akhirnya Tuhan membuat Adam tertidur lelap. Setelah itu, kalau tadi Adam diciptakan dari debu dan tanah, manusia kedua ini Tuhan ciptakan dari tulang rusuknya Adam. Diambilnyalah tulang rusuknya Adam, lalu dibentuknyalah seorang perempuan yang cantik, perempuan yang begitu elok untuk menjadi temannya Adam, untuk menjadi pasangannya Adam. Setelah Tuhan membentuk perempuan ini, Tuhan menghembuskan nafas kehidupannya, kemudian jadilah manusia yang kedua. Manusia yang kedua ini diberi nama siapa? Hawa. Nah, Hawa yang menjadi temannya Adam, yang menjadi sahabatnya Adam, yang menjadi pasangannya Adam. Ketika Hawa sudah Tuhan ciptakan, akhirnya Adam bangun. Adam bangun, kemudian Adam melihat ada sosok di sampingnya yang sama seperti dia. Adam begitu senang, Adam begitu bersuka cita karena akhirnya dia punya teman, dia punya orang yang sama seperti dia, yang bisa sama-sama merawat, menjaga taman yang Tuhan percayakan. Adam dan Hawa begitu senang, begitu bersuka cita karena Tuhan percayakan dia untuk merawat sebuah taman yang begitu luar biasa itu. Tuhan mempercayakan mereka untuk menjaga, untuk merawat taman tersebut. Ketika Adam dan Hawa dipercayakan Tuhan untuk merawat taman tersebut, itu artinya mereka diberikan tanggung jawab. Mereka diberikan otoritas untuk menjalankan apa yang Tuhan perintahkan. Untuk itu, sebagai Adam dan sebagai Hawa, mereka harus bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka. Mereka harus melakukan yang terbaik. Mereka nggak boleh mengecewakan Tuhan, karena Tuhan begitu mengasihi mereka sehingga mereka memberikan kepercayaan itu kepada mereka. Untuk itu, Adam dan Hawa tidak boleh menyia-nyiakan kepercayaan yang Tuhan berikan. Puji nama Tuhan. Selanjutnya, tujuan Allah menciptakan Adam dan Hawa seturut dan segambar dengan rupa Allah. Tujuannya yaitu agar mereka saling mengasihi, mereka saling melayani. Selain itu apa? Tuhan menciptakan mereka agar mereka dapat memuji Tuhan, agar dapat menyembah Tuhan, agar dapat melayani Tuhan. Itu salah satu tujuan Tuhan menciptakan manusia. Selain itu, Tuhan juga mengingini Adam dan Hawa untuk beranak cucu, bertambah banyak, memenuhi bumi. Tujuannya apa? Agar banyak orang-orang, agar banyak keluarga-keluarga yang bisa datang kepada Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Itu tujuan Tuhan. Biar semua ciptaan Tuhan itu memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Nah, akhirnya apa? Akhirnya bumi, dunia yang begitu indah ini yang telah Tuhan ciptakan sudah lengkap nih. Tuhan sudah menciptakan dari hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan yang keenam Tuhan ciptakan manusia. Sudah komplit, sudah lengkap, sudah sempurna. Akhirnya pada hari yang ketujuh Tuhan beristirahat. Tuhan beristirahat bukan karena Tuhan capek, bukan karena Tuhan malas, tapi memang karena karya penciptaan Tuhan telah sempurna, telah baik adanya. Tuhan begitu senang,
Tuhan begitu bersuka cita karena segala ciptaannya begitu luar biasa, begitu indah, telah diciptakannya dengan baik. Untuk itu, pada hari yang ke-7, Tuhan menguduskan hari tersebut. Sama seperti kita, kalau dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, kita sekolah, kita bekerja, kita melakukan segala aktivitas kita. Nah, pada hari yang ke-7, kita pakai di hari Minggu ini, kita mau pakai untuk datang kepada Tuhan. Kita mau pakai untuk beribadah kepada Tuhan. Meskipun secara online, tapi tidak mengurangi sukacita kita, tidak mengurangi kehadiran Tuhan. Kalau kita mau memberikan hati kita dengan sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, di situ Tuhan hadir. Puji nama Tuhan. Sebagai kesimpulannya, kita sebagai manusia ciptaan Tuhan patut bersyukur, patut bersukacita, patut berterima kasih kepada Tuhan, karena Tuhan telah menciptakan kita seturut gambar dan rupanya. Itu artinya kita diberikan Tuhan kepandaian, kita diberikan Tuhan kepintaran, Tuhan memberikan kita kemampuan untuk dapat melakukan karya-karya Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Kita manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling sempurna, paling baik, paling indah dari segala ciptaannya. Kalau Tuhan menciptakan segala sesuatunya, nggak memiliki akal budi, tapi kita manusia diberikan akal budi, diberikan kepandaian. Untuk itu, kita sebagai manusia, semasih kita masih muda, dari muda kita mau bertanggung jawab dengan hidup yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Agar apa? Agar Tuhan gak menyesal. Tuhan gak menyesal menciptakan kita manusia. Tuhan begitu senang, Tuhan begitu Tuhan begitu senang dengan menciptakan kita. Untuk itu kita harus juga memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Jangan kita kecewakan Tuhan melalui hidup kita. Melakukan apa yang baik. Kalau kita masih anak sekolah minggu, kita mau belajar taat sama orang tua. Kita mau dengar-dengaran kepada orang tua. Kita mau melakukan yang baik, saling mengasihi, saling menghormati. Dengan itu, Tuhan disenangkan melalui hidup kita. Puji nama Tuhan. Sebagai ayat hafalan, catat ya biar nggak lupa. Ayat hafalan kita di Mazmur 100 ayat 3a. Sekali lagi, Mazmur 100 ayat 3a. Demikian firman Tuhan, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita. Sekali lagi ya, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita. Puji nama Tuhan. Kita mau berdoa untuk kebenaran firman Tuhan pada saat hari ini. Lipat tangan, tutup mata, gak boleh tengok kanan kiri. Kita mau fokus berdoa pada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah kami dengar pada saat hari ini. Ajari kami Tuhan untuk dapat melakukan setiap firman yang telah disampaikan, di mana kami mau belajar mengucap syukur atas hidup, atas kehidupan yang telah Tuhan berikan. Mampukan kami Tuhan untuk dapat bertanggung jawab dengan hidup kami. Kami mau belajar melakukan apa yang baik, melakukan apa yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, Tuhan memberkati setiap kami semuanya yang telah mendengarkan firman-Mu. Mampukan kami bukan hanya saja menjadi pendengar akan firman-Mu, tapi kami mampu untuk menjadi pelaku-pelaku akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi doa dan ucapan syukur kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kita selanjutnya. Nah, adik-adik tadi sudah dengar cerita firman Tuhan. Tadi adik-adik sudah dengar cerita firman Tuhan. Nah, Kak Rahel hari ini cerita tentang bagaimana Allah menciptakan Kak Yusril, menciptakan adik-adik, menciptakan kakak guru sekolah minggu yang lain, tante-tante semua, adik-adik yang di tempat ini, mama, papa. Menciptakan siapa? Kita ini siapa sih? Nah, kita ini manusia. Tadi Kak Rahel sudah cerita bagaimana Tuhan membentuk manusia. Tuhan tidak membentuk dengan jadilah manusia, tidak dengan firman saja, tidak hanya diperkatakan, tapi Tuhan
membentuk manusia itu dari tanah debu, diambil, dibentuk-bentuk. Nah, dengan tangannya Tuhan sendiri. Berarti menunjukkan bahwa kita ini istimewa. Nggak cuma lewat firman. Nah, kalau adik-adik baca di dalam Kejadian, di pasal yang pertama, ciptaan yang lainnya, Tuhan nggak ada yang pegang pakai tangan, dibentuk-bentuk. Nggak ada. Yang lainnya cuma jadilah bumi, langit, dan terang. Gelap dan terang dipisahkan. Jadilah ikan-ikan. Oh, Tuhan cuma bilang. Tapi kita dibentuk dengan begitu istimewa, dengan begitu rupa. Tidak ada satupun di antara kita yang sama persis. Nah, coba adik-adik pegang matanya, pegang hidungnya, pegang rambutnya. Ada nggak kira-kira kalian menemukan satu orang aja yang persis gak ada bedanya? Pasti nggak ada. Nah, setiap daripada kita punya keistimewaan. Karena Tuhan membentuk kita masing-masing istimewa. Nah, tadi Kak Rahel juga udah bilang, buat apa sih kok kita ini harus ada, harus diciptakan? Kenapa Tuhan menciptakan kita? Kenapa sih? Kenapa? Ayo, supaya kita bisa memelihara ciptaan Tuhan yang lainnya. Makanya Tuhan bilang, ini ikan-ikan, kasih nama. Ini tumbuhan-tumbuhan, kasih nama. Siapa yang diminta Tuhan? Manusia. Adam yang diminta Tuhan. Nah, dijaga, Taman Edennya dijaga, dirawat. Supaya kita hidupnya juga bisa memuliakan nama Tuhan. Nah, oke, hari ini sekolah minggunya boleh selesai. Tapi firman Tuhan hari ini tidak boleh selesai begitu saja. Harus terus dihidupi. Adik-adik, meskipun besok Senin bekerja, bersekolah, mama papa kerja, adik-adik sekolah, ingat bahwa kita diciptakan bukan tanpa maksud, tapi supaya kita menyenangkan hati Tuhan lewat hidup yang sudah Tuhan percayakan, menjaga ciptaan yang lain yang Tuhan sudah percayakan. Nah, ayat hafalan tadi jangan lupa ada di Mazmur 100 ayat 3a. Nah, hari ini juga jangan lupa untuk memberi persembahan di tempatnya masing-masing, dimasukkan ke celengan, dan kita akan akhiri ibadah kita dengan satu pujian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang Tuhan alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami selesai mendengar firman-Mu, tapi kami percaya kami dimampukan untuk menghidupi kebenaran firman-Mu. Tuhan, terima kasih karena sudah menjadikan kami anak-anak sekolah minggu, mama, papa. Kami begitu istimewa di hadapan Tuhan. Tidak satu pun boleh sama daripada kami. Kami dibuat Tuhan dengan istimewa. Karena Tuhan mau mempercayakan tanggung jawab yang istimewa dalam hidup kami. Tuhan, ajar kami setia mengerjakan setiap hal yang Tuhan percayakan di sekolah kami, dalam pekerjaan orang tua kami, di gereja, di mana saja. Mari Tuhan tolong kami supaya kami
boleh terus mengandalkan Tuhan untuk setia mengerjakan pekerjaan yang Tuhan percayakan. Terima kasih Tuhan, kami akhiri sekolah minggu kami hari ini. Tuhan berkati teman-teman kami semuanya. Tuhan memberkati mama papa kami. Tuhan memberkati guru-guru sekolah minggu. Tuhan memberkati setiap daripada kami tanpa kurang suatu apapun. Terima kasih Tuhan, kembalikan kami untuk ibadah kembali di minggu yang akan datang. Meskipun masih online, tapi kami percaya penyertaan dan berkat Tuhan selalu sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami boleh bawa pulang damai sejahtera Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Kami yang diberkati boleh sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Dadah.